Selamat datang di YouTube channel Podcast Malam Kliwon. Sebelum mulai mendengarkan, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notification. Jangan lupa untuk gunakan headset kalian dan selamat mendengarkan. Sajawandang kalawana bengke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yes. Akhirnya balik lagi bersama Bimo dan Danu di Podcast Malam Kliwon. Betul. Di studio yang terang sekarang. Ini lama gak ngupload ya gara-gara ini. Betul. Brother and sister. Kita renovasi studio. Akhirnya datang juga. kamera Harmoko kita istirahatkan dengan layak. Iya apa ya? Masih ada kan ya? Masih cuman mau jadi duit tapi sayang. Jangan udah. Biar nemenin Jangan ini buaya. Tidak direcord ya Le ya? Di-record. Oh, di-record. Ah, Bapak sejon aja kalau ngeliat saya ngeliat Lu ke juga belakang. tadi sekut. Lu ini kan. Apa? Tadi juga Dikit kayak sih. sekut. Dikit sih. Jadi terima kasih teman Kliwon yang masih setia nungguin ya. Karena kemarin kenapa lama, ada beberapa faktor. Yang pertama ya kita dihadapkan dengan pandemi ini. Komplek-komplek juga pada mengikuti protokol waktu itu ya. Kalau Mas Danu kan ke studio ini udah kayak penghuni rumah lah Oh ya. iya, rumah sendiri. Orang mau masuk aja didata dulu waktu itu. Mas Danu udah rapid juga segala macam dan lain-lain gitu. Ditambah waktu itu sempat ada musibah, Pak D-nya Bimo berpulang, Oh, jadi mau iya. gak mau kan ngulur lagi. Om Pak, sebenarnya. Om, sorry, Mm-mm. Omnya. Gitu-gitulah. Ini keterangan gak sih, kita biasa gelap loh? Enggak cuy. Gak apa-apa lah ya, sekali-sekali lah ya. Sekali-sekali mukanya jelas nggak apa-apa lah. Kameranya bagus. Aduh, senang Jadi- sekali. Sudahlah, tapi tak apa. Sekali-sekali gelap nanti. Tapi jangan salah, ini studio ya. Bisa jadi alih fungsi. Jadi apa? Ruang pijet. Oh iya, kita pakai lampu yang biru. Oke lah. Oke. Ke rutinitas kita seperti biasa, Mantap. membacakan cerita yang udah masuk ke redaksi Podcast Malam Kliwon, kiriman Siap. dari teman-teman Kliwon. Betul. Cerita pertama. Yums. Assalamualaikum Bang Bimo dan Bang Danu. Waalaikumsalam. Sebut aja nama gua PR, inisial. Gue tinggal di Bekasi, lebih tepatnya di perbatasan Bekasi dan Cilengsi. Gue mau berbagi cerita yang menurut gue lumayan aneh. Karena sebelumnya gue gak pernah ngalamin hal mistis. Sekedar info, letak rumah gue itu di belakang banget perumahan. Kalau bisa dibilang itu perbatasan antara perumahan dan perkampungan. Posisi rumah gue, di sebelah kiri itu kebun yang ada beberapa pohon, dan di samping kanannya itu bangunan yang isinya itu cuma kebun. Jadi semacam kebun yang dipagar dinding bata gitu. Cerita ini terjadi sekitar akhir bulan November 2019 lalu. Saat itu di rumah gue lagi diadain acara pengajian karena bokap dan nyokap gue mau umroh. Banyak saudara gue juga yang datang. Keluarga gue ini keluarga besar, jadi kalau ada acara pasti semuanya datang. Dari pagi acara tuh berjalan lancar dan gak ada hal aneh. Cuma satu hal yang gue rasa aneh adalah mimik muka nyokap gue. Biasanya kalau saudara-saudaranya kumpul, nyokap gue tuh pasti seneng.
Tapi kali ini raut mukanya beda. Gue berpikir mungkin karena nyokap gue emang lagi gak fit. Karena nyokap tuh baru aja sembuh dari sakitnya. Singkat cerita, acara itu ditutup dengan lagu-lagu Marawi sekitar jam 3 sore. Karena ngerasa kepalanya pusing dan badannya terasa agak kurang fit, nyokap gue masuk ke dalam rumah. Tiba-tiba setelah azan asar berkumandang, adik sepupu gue teriak dan nangis dari dalam rumah. Nah, adik sepupu gue ini sensitif banget sama hal-hal gaib. Saat teriak, adik sepupu gue ini langsung dipeluk bokapnya yang kebetulan ada di dekatnya. Setelah lumayan tenang, adik sepupu gue ini cerita kalau dia ngelihat makhluk gede banget ada di samping nyokap gue dan melotot ke arah sepupu gue ini. Gak lama tiba-tiba nyokap gue pingsan. Om gue yang ada di sampingnya langsung membaringkannya di sofa ruang tamu. Setelah dibaringkan, nyokap gue nih ngamuk dan melotot. Wih. Dan ternyata nyokap gue dimasukin sama jin. Kita semua bingung karena emang gak ada yang ngerti harus gimana. Yang kita tahu ya cuma dibaca-bacain ayat Al-Quran. Sampai pada akhirnya salah satu om gue mencoba interaksi dengan makhluk yang masuk ke tubuh nyokap gue. Cuma makhluk itu cuma senyum-senyum dan terkadang melotot ke orang di sekitar nyokap yang emang coba megangin nyokap. Takut-takut nanti ngamuk lagi. Parahnya, saat om gue bacain ayat kursi, malah si makhluk ini juga ngikutin. Begitu juga saat om gue minta si makhluk ini buat baca kalimat syahadat. Dengan lancar si makhluk ini bisa. Malah om gue sempat ditantang adu ngaji sama makhluk ini. Belum nyokap gue bisa ditanganin, selang beberapa menit giliran bokap gue yang kerasukan. Bokap yang tadinya lagi megang tangan nyokap tiba-tiba ngamuk. Gua dan om gua yang lain nih refleks megangin bokap. Karena bokap gue ini keker dan gede gitu. Jadi sekitar ada 6 orang yang megangin. Saat itu kebetulan gue megangin kaki bokap. Tapi akhirnya gue mental ke tembok, ditendang sama bokap gue yang gak sadar diri itu. Beberapa menit kemudian, saudara gue datang sama ustadz yang emang biasa ngeruqyah. Singkat cerita, akhirnya nyokap dan bokap gue coba disadarkan nih sama si ustadz ini. Menurut ustadz tersebut, makhluk yang masuk ke badan bokap dan nyokap ini lebih dari satu. Mereka bergantian masuk ke badan nyokap dan bokap gue. Nah, belum selesai nyembuhin mereka berdua, sekarang giliran gue sendiri nih yang jadi sasaran makhluk-makhluk ini. Tiba-tiba badan gue kerasa lemes dan ngantuk banget. Sampai gue gak sadar apa-apa dan gue berasa dan gue ngerasa kayak mimpi. Di alam bawah sadar gue berasa ditarik ke atas sampai gue lihat sendiri seolah roh gue ini diangkat dari badan gue. Gue sempat mikir kalau gue ini udah mati. Sampai akhirnya di alam bawah sadar gue itu ada orang yang nyuruh gue balik. Dan akhirnya gue balik ke sadar gitu ya. Dan gue ngerasa sakit semua nih badan gue. Akhirnya gue tergeletak karena capek banget rasanya. Setelah semua selesai, bokap, nyokap, dan gue udah sadar lagi dan keadaan udah jauh lebih baik. Si ustadz ini cerita kalau keluarga gue dikirimin jin sama seseorang. Gak cuma 1 atau 2, tapi lebih kayak pasukan jin. Set. Dari yang kecil sampai yang gede, dan untungnya cepat ditanganin. Dan adik sepupu gue yang pertama lihat makhluk ini pun bilang kalau dari siang dia datang ke sini, dia ngelihat di pohon-pohon di depan dan samping rumah gue itu banyak banget makhluk-makhluk aneh. Ada yang kayak anak kecil gelantungan di atas pohon. Dan yang gede nih cuma kelihatan kakinya. Mereka seolah kayak posisi lagi ngepung gitu. Mungkin karena ada pengajian sebelumnya, jadi mereka belum masuk saat siang-siang itu.
Dan sekedar info, saat kejadian nyokap gue pertama kerasukan, cuaca yang tadinya panas dari pagi, seketika sore itu mendung dan hujan angin. Lampu rumah gue pun tiba-tiba mati karena ada yang korslet. Setelah diperiksa, penyebab korsletnya itu karena lampu di gedung belakang rumah gue meledak. Dan yang gue tahu dari ustadz itu, gudang itu juga sumbernya jin itu masuk ke rumah. Saat kejadian itu, adek gue sempat nelfon temennya yang indigo untuk minta bantuan. Menurut cerita adek gue, setelah temennya ditelepon, temennya adek gue tuh dapat penglihatan kalau si dia itu nggak boleh ikut campur atau dia juga jadi korban. Sampai sekarang gue juga nggak tahu nih apa maksud orang ini ngirim pasukan jin ke keluarga gue. Ya semoga orang itu cepat diberikan hidayah dan ampunan Tuhan. Alhamdulillah sekarang keadaan keluarga gue udah normal lagi. Mohon maaf abang-abang kalau ceritanya berantakan. Terima kasih. Apa itu motifnya? Kalau begitu? Apa ya? Parangkusumo? Apa motifnya? Apa Motif Mega Mendung? Buk. Apa sih motif batik Solo? Parang rusak. Enggak, banyak motif. Lupa gue kemarin gue udah ini tuh le buat tato. Iyalah gitulah. Mau nambah. Iya. Motif batik Solo tuh banyak le. Ada parang, ada sawat, ada sidomukti, teruntum, satrio mana, semen rantai. Coba satrio mana? Ada arti-artinya le. Biasanya kalau buat nikahan tuh yang mana, Iya, buat mertua iya, tuh yang benar-benar. mana, gitu-gitu. Itu Pak. Oke, kembali ke cerita nih. Gak mungkin gak ada motifnya. Pasti ada dan kuat banget ya satu keluarga dan nyamber. Pas lagi acara pula. Selesai pengajian. Selesai Ya. pengajian diajak ngadu pula. Ih kok bisa ya. Temen gue pernah cerita le. Jadi selesai kita nanganin temen gue yang kemasukan ini, yang waktu ospek itu, akhirnya ngobrol-ngobrol kan, sharing-sharing. Nah dia ini dulunya SMP kalau nggak salah tuh sempat nyantren gitulah. Terus di rumahnya tuh sempat ada yang kesurupan, segala macem, ditanganin nih sama ustadz. Sebelum ustadz datang, dibacain kan tuh. Siapa? Si yang kesurupan ini sama teman gue ini baca ayat kursi. Ditunjuk mukanya. Gue tandain lo ya. Gak usah baca-baca kayak gitu, saya juga hafal. Gituin. Nah itu tuh kondisi kayak gitu sadar apa enggak sih sebenarnya? Apa setengah sadar atau gimana? Itu si gitu? makhluk Le. Si makhluk yang masuk. Jadi dia ya ilmu ibaratnya. Lu ya elah baca ayat kursi, gue juga hafal bos, ibaratnya gitu. Kenapa nggak mau dibalas? Ya udah bacain sekarang. Karena ada yang kayak gitu. Iya Terus makanya. diketawain doang. Ya iyalah baca surat Al-Jin gitu. Iya maksudnya dibalikin gitu. Ya udah baca, silahkan baca. Kalau nggak baca saya usir nih. Adu taktik aja kayak detektif Conan. Oh ini maksudnya digentak balik. Ada yang ngikutin kayak gitu. Jadi lagi baca terus diikutin. Mocking jatuhnya, mocking. Iya. Ya kuat banget ya begitu-gitu tuh. Lo kapan ikut pesantren lo? Pesantren kilat. Pesantren flash saja, iya. Iya. Pesantren kilat. Cuma 3 hari. Serius. Tapi pesantren biasanya kilat 3 hari untuk doang. selamanya. Dong. Lewat sudah. Gitu ya. Iya tuh tipikal-tipikal jin yang seperti apa tuh ya. Tadi di mana? Emang di ini nggak ada apa? Di mana? Di Kristen gitu Le. Apaan? Iya, kayak exorcism gitu lagi dibacain apa? Iya, dibalikin. lihat aja film-film Annabelle apa Sampai segala berbalik. macam. Iya. Salibnya berbalik-balik Iya, gitu ya. kagak mempan, Pak. Anjing. Nah, tapi lo nggak ada kan kalau di Muslim gitu ya. Setannya berbentuk Pak Haji. Nggak ada. Atau punten kiai gitu. Enggak. Kalau di gua kan ada nih, Bentuknya pastor, pendeta, iya. suster, mau jadi ini, Falak. falak, Iya, nggak ada. iya kan? Gitu. Wah Umar paling.
Tapi bukan Pak Haji sih itu. Pak apa? Marbot dia mah. Oh, Wak Umar, gua Marbot. kira. Goblok nih. Gua kira Wak Dibersihin mau enggak? Brontok ya. Jadi ya. Danu tuh yang Udah, pinter udah. gitu-gitu. Enggak, Jadi udah. ya, sukrawetan ya. Enggak gitu. Udah meninggal ya, udah Le. Ya, emang kenapa? Ini kan sebagai salah satu kita pengingat. Kalau usia itu nggak ada. Ya, jadi ya. Wah Brontok, respect. Ayolah. Ngomong respect lo, Bro. Jadilah. Oke ya. Oke ya. Ya. Ya jadi begini. Oke ya, yo. Awas ya. Oke, itu cerita pertama. Kita lanjut ke cerita Ulala. berikutnya. Ulala. Aduh.